Hai semua, buat kalian yang udah menonton dan mengaktifkan tombol subscribe, Mimin ucapkan terima kasih ya. Selamat menonton. Di episode sebelumnya, Soha menarik tangan Ji-eum. Ji-eum meminta Chowon untuk pulang terlebih dahulu. Melihat keadaan Soha, Chowon pun menangis karena teringat saat kecil, dia menuduh Soha lah penyebab kakaknya kecelakaan. Tiba-tiba Ji-eum lalu melihat kotak pemberiannya saat di hari kecelakaan itu, sehingga membuat Ji-eum pun menangis dan menyebut nama Soha. Saat itu, Soha sempat membuka matanya. Suatu hari, pria misterius itu datang ke tempat Agyeong. Sementara itu, Ji-eum pun bermimpi buruk dan melihat gemerincing. Ji-eum terbangun dan menceritakan pada Agyeong. Soha juga bermimpi bertemu Juwon. Lalu saat terbangun, telinganya menjadi sakit. Pagi hari, Doyon datang menjemput Soha. Tapi dia melihat rumah Soha berantakan dan tangan Soha terluka. Saat Doyon bertanya apa yang terjadi, Soha hanya menyebut nama Ji-eum, tapi tidak melanjutkannya. Doyon pun menelepon Chowon karena mengira kalau Chowon lah yang pergi dengannya. Chowon pun memberitahu kalau Soha pergi minum dengan Ji-eum. Pagi hari, Ji-eum pun ke rumah Soha. Melihat yang datang Ji-eum, Soha pun tidak membukakan pintunya. Saat hendak menyeberang, tiba-tiba Hana berdiri di sampingnya dan mereka bersamaan menghalangi anak yang hendak menyeberang sambil memegang HP. Ji-eum lalu mencubit pipi anak itu dan mengingatkannya. Lalu tiba-tiba Hana menyebutnya dengan Juwon dan berkata kalau dia tumbuh besar dengan baik. Mendengar itu, Ji-eum pun terkejut. Sementara itu, sambil berenang, Soha menyadari kalau bersama Ji-eum dia merasa nyaman dan mulai menyukainya. Chowon pun datang ke rumah Soha. Dan saat melihat Soha di dasar kolam, Chowon pun memanggilnya dan menangis karena mengira Soha sudah meninggal. Sekretaris Doyon pun datang. Ternyata Chowon datang karena Soha tidak mengangkat teleponnya. Soha lalu berkata pada Doyon kalau dia menyukai Ji-eum. Tanpa sengaja, Chowon bertemu Doyon. Chowon lalu bertanya keadaan Soha dan berkata kalau dia ingin bicara pada Soha. 제가 일정이 있어서 먼저 일어나겠습니다. Sekretaris Doyon pun permisi pergi terlebih dahulu, tapi tiba-tiba pesannya masuk pada Chowon yang berisi kalau dia dan Soha akan pergi ke pantai, lalu mengajak Chowon. Chowon pun mengirimkan pesan kepada Ji-eum dan mengajaknya. Akhirnya, mereka berempat pergi ke pantai. Saat berdua, Soha bertanya kenapa Ji-eum menangis saat kemarin mengantarnya. Mendengar itu, Ji-eum pun mengajak Soha pacaran, dan itu adalah pernyataan cintanya yang pertama. Ji-eum berkata tidak perlu langsung menjawab. Lalu Ji-eum pun mengajaknya berdansa. Melihat itu, Chowon lalu bertanya pada Doyon, apakah mereka pacaran? Saat Doyon berkata tidak tahu, Chowon berkata, aku harap mereka pacaran. Soha terlihat bahagia. Tiba-tiba, hujan pun turun. Chowon lalu mengajak mereka ke vilanya. Ji-eum pun ketiduran. Chowon lalu mendekat dan berkata, Ji-eum membuatnya teringat pada kakaknya Juwon. Saat keluar, Soha bertanya di mana Ji-eum berada. Chowon lalu duduk bersama Soha. Ternyata, saat kecil Chowon juga melarang ibunya untuk dekat dengan Soha karena takut akan meninggal seperti kakaknya. Sementara itu, Soha selama ini menjauh karena berpikir Chowon akan mirip dengan Juwon. 미안해. Pria misterius itu datang ke kedai Agyeong kembali untuk melamar kerja. Tapi tiba-tiba, Agyeong pun pingsan. Pria itu akhirnya memanggil ambulans. Ji-eum pun terbangun dan melihat Chowon.
Lalu Ji-eum keluar dan mengingat saat dia menjadi Ju-won. Saat itu, dia menyembunyikan boneka di atas jam. Ji-eum pun memeriksa dan menemukan boneka tersebut. Saat membersihkan boneka itu dan mengembalikannya kembali, terlihat oleh Cho-won. Bahkan, Ji-eum tahu tempat yang biasa mereka lakukan. Melihat itu, Cho-won langsung bertanya dari mana Ji-eum tahu, sehingga membuat Ji-eum terkejut, dan Soha juga mendengarnya. Ji-eum pun berkata kalau dia sedang mencari ikat rambutnya. Tiba-tiba Soha keluar dan pergi. Lalu Cho-won bertanya bagaimana dengan boneka yang disembunyikannya tadi. Ji-eum kembali berbohong dan berkata kalau dia tidak sengaja menemukannya. Cho-won berkata kalau hanya kakaknya lah yang tahu di mana keberadaan boneka itu. Ji-eum lalu meminta maaf. Ternyata Soha pergi keluar dan mengingat kembali kejadian tadi. Tiba-tiba Ji-eum pun datang, tapi Soha seperti melihat Ju-won. Soha lalu berkata kalau dia tidak bisa mencintainya dan pergi. Agyeong akhirnya sadar dan pemuda itu masih menunggunya. Agyeong lalu memintanya untuk tidak memberitahu kepada siapapun kejadian itu. Pemuda itu pun bertanya sudah berapa lama Agyeong sakit. Agyeong berkata, sudah lama namun tidak tahu penyakit apa. Cho-won lalu bertanya pada Do-yeon bagaimana Ji-eum mengenal Soha dan kenapa mereka bisa dekat begitu. Do-yeon berkata kalau saat Ji-eum kecil pernah bertemu Soha. Mendengar itu, Cho-won pun bingung. Pria misterius itu akhirnya bekerja pada Agyeong. Ji-eum pun datang dan membawakan suplemen untuk Agyeong. Pemuda itu lalu memperkenalkan dirinya pada Ji-eum. Kita singkat saja namanya Kang. Ji-eum pun mengingatkan Agyeong agar tidak sembarangan menerima orang. Tapi Agyeong berkata kalau Kang adalah pemuda baik. Dan ternyata Kang pun akan tinggal dengan mereka. Sehingga membuat Ji-eum terkejut. Ji-eum pun merasa ada yang aneh dengan Kang. Cho-won melihat boneka itu dan teringat kembali kalau saat itu dia menangis karena tidak berhasil menemukan boneka tersebut. Saat Direktur Jang masuk ke ruangannya, ternyata Soha sudah di dalam dan bertanya soal anggaran hotel yang dipakainya untuk keperluan pribadi. Sehingga Direktur Jang pun marah. 너 감히 내 자리에 오는 애? Direktur Jang diam saat Soha berkata mau diusir atau mengakuinya. Saat keluar, Soha bertemu Ji-eum, lalu tiba-tiba Direktur Jang keluar kembali dan hendak memukul Soha. Tapi Ji-eum menghalanginya sehingga mengenainya. Ketika hendak memukul sekali lagi, Soha pun menahannya. Lalu pamannya datang dan membawa Direktur Jang pergi. Direktur Jang pun mengeluh pada paman Soha. Pamannya berjanji akan memasukkan Chanyeol ke kantor pusat, sehingga membuat Direktur Jang senang. Suatu hari, Hana kembali datang ke hotel. Saat melihat foto Direktur Jang, dia pun berhenti dan memegangnya. Bahkan saat paman Soha keluar, Hana juga berpaling untuk melihatnya. Sadar akan itu, pamannya pun juga berbalik melihat Hana. Sementara itu, 3 orang pria mendatangi saudara Ji-eum untuk menagih hutang. Karena dia diancam, dia pun menyuruhnya untuk menagih pada Ji-eum dan memberitahu alamat kantor Ji-eum. Bahkan dia berkata, gunakan pacarnya untuk mengancamnya. 남친도 거기 다녀요. Mereka lalu membawanya. Saat melihat Soha, mereka pun berhenti dan memanggilnya. Awalnya Soha tidak peduli, tapi saudaranya berbisik pada Soha kalau Ji-eum dalam bahaya. Soha pun akhirnya ikut dengan mereka. Tapi Do-jin melihatnya. Ji-eum lalu menerima pesan yang berkata, datanglah kalau pacarmu ingin selamat. Lalu mengirimkan foto Soha. Melihat itu, Ji-eum pun berlari. Sementara itu, akhirnya Soha bertanya apa tujuan mereka datang. Penagih hutang itu berkata agar Soha membujuk Ji-eum untuk membayar hutang kakaknya. Namun Soha tidak peduli dan hendak pergi. Mereka pun menahan Soha.
Namun, ketika hendak memukul Soha, Soha terlebih dahulu memukulnya. Melihat itu, ketua penagih itu pun hendak maju, tapi tiba-tiba Dojin datang dan memukulnya. Dojin bahkan berkata bagaimana bisa putra direktur diperlakukan seperti itu, sehingga mereka terkejut mendengarnya. Mendengar suara sirene polisi, mereka pun akhirnya lari, tapi ternyata itu adalah ulah Ji-eum. Saat Ji-eum dan Soha berebut hendak melaporkan penagih hutang itu, Dojin tiba-tiba berkata, berarti kau pacarnya ya? 형수님이셨구나. Soha pun menjelaskan kalau Ji-eum hanyalah karyawannya. Saat Dojin memperkenalkan dirinya pada Ji-eum, Soha pun melepaskan jabatan tangan mereka. 반갑습니다. Saat Chowon kembali teringat kelakuan-kelakuan Ani Ji-eum, Doyon pun datang dan menyuruhnya pulang. Chowon lalu bercerita pada Doyon kalau dia merasa Ji-eum seperti kakaknya, sehingga membuat Doyon juga teringat perkataan Soha. Doyon lalu berkata apakah dia ada maksud tersembunyi, sehingga membuat Chowon terkejut. 의도적으로 접근했다고요? Sementara itu, mereka bertiga pun pergi makan. Saat Dojin memesan daging, Soha melihat Ji-eum terkena asap, sehingga mengajaknya keluar. Soha pun mengingatkan Ji-eum agar tidak melakukan hal seperti tadi, karena bisa membuatnya terluka. Saat Soha berkata apa tidak ada yang kau takuti, Ji-eum malah berkata kalau dia hanya takut padanya. Saat Ji-eum memanggilnya, Soha berkata dia merasa takut jika Ji-eum memanggilnya seperti itu. Ji-eum lalu bertanya apa yang membuat Soha suka pada Ju-won. Sambil tersenyum, Soha berkata kalau mata Ju-won begitu indah. Lalu Ji-eum bertanya bagaimana dengan matanya, sambil mendekatkan wajahnya pada Soha. Sehingga membuat Soha mendorong dengan jarinya. Saat Soha masuk kembali, Ji-eum menerima telepon dari Chowon. Ji-eum pun menemui Chowon yang sedang minum sendiri. Saat akan menuang minumannya kembali, Ji-eum pun mencegahnya. Chowon lalu mengingatkan Ji-eum agar berhenti mendekatinya untuk mendapatkan informasi Ju-won, karena hanya akan membuat Soha terluka. Saat akan pergi, Chowon kembali memperingatkan Ji-eum agar tidak mempermainkan perasaan Soha. Chowon pun berkata kalau dia merasa Ji-eum seperti kakaknya, karena semua kejadian yang terjadi membuatnya merasa aneh. Chowon pun menangis karena semua yang dilakukan Ji-eum mengingatkannya pada kakaknya. Melihat Chowon menangis, akhirnya Ji-eum mengakui kalau dia adalah kakaknya di kehidupan sebelumnya. 윤주원이야. 있습니다. 네가 말한 교통사고 하고 있어? 전생 인연하고 다시 엮인 것 같아.